Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ilamu rahimakumullah, fa inna asdaqal hadits wa ahsanal kalami kalamullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat a'azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di antara nikmat-nikmatnya, kudrahnya beserta rahmahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam salah satu majlis, di dalam salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan dan menegakkan salah satu kewajiban yang dibebankan, yang diwajibkan kepada kaum muslimin, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap amal soleh yang kita kerjakan, dan termasuknya adalah salat Jumat yang akan kita laksanakan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pemberat timbangan kebaikan kelak di yaumul qiyamah, dan salah satu hujjah surga kelak kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan dan kita senandungkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiur Rahmah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah kelak. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan hati agar kita termasuk hamba-hamba yang selalu setia terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dimasukkan kelak di yaumul qiyamah bersandingan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada was salihin.
Masyiral muslimin, azani Allah wa yakum jami'an. Setiap daripada individu kita pasti menginginkan yang namanya kesuksesan. Setiap kita apabila ditanya, pasti kita menginginkan yang namanya keberkahan. Dan setiap kita pula apabila kita ingin ditanya, pasti kita menginginkan kemudahan di dalam segala urusan kita. Tetapi para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, kemudahan-kemudahan tersebut, kesuksesan yang kita inginkan, keberkahan yang kita cita-citakan, terkadang setiap manusia, setiap individu di antara kita mengukur dan membuat ukuran masing-masing. Padahal doa yang dibaca sama, doa yang selalu kita senandungkan sama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang mana setiap kita membacanya di dalam keseharian kita, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap individu kita membaca doa ini dan menginginkan doa yang kita baca, dan menginginkan doa yang kita baca ini doa yang terkabul, doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita menginginkan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah aku keberkahan, kesuksesan, kebaikan di dalam masalah urusan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan keberkahan, kesuksesan, kemudahan nanti di akhirat ya Allah. Wa qina adzabannar, dan selamatkan diriku dari api neraka. Inilah yang kita inginkan. Dan siapa yang mendapatkan dua perkara ini, kesuksesan dan di dunia ataupun kesuksesan di akhirat, maka ketahuilah orang tersebut adalah orang yang sukses. Inilah dambaan di setiap individu kita. Tapi para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, terkadang doa yang kita panjatkan tidak sebanding lurus dengan amalan-amalan isi daripada doa tersebut. Terkadang doa yang kita lantunkan, doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tidak sebanding lurus dengan amalan-amalan bahasanya bagaimana kita mendapatkan kebaikan dunia dan bagaimana kita mendapatkan kebaikan akhirat. Terkadang kita membuat mizan, timbangan sendiri. Bahasanya saya ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, ketahuilah bahasanya hartaku banyak. Kalau aku ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, aku lebih gigih lagi di dalam bekerja, dan lain sebagainya dan sebagainya, tanpa menilik dan mengenyapingkan apa yang Rasulullah SAW berikan petunjuk kepada umatnya. Maka para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, ketahuilah bahasanya agama Islam agama yang sangat sempurna. Sempurna di dalam mengatur urusan, sempurna di dalam mengatur kebahagiaan, bahkan sempurna bagaimana Islam menunjuki kita bagaimana mendapatkan kebahagiaan tersebut. Salah satu permisalan, tiliklah dan lihatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Salamah bin Ubaidillah ibnul Mihsan radhiyallahu taala anhum. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jazatihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya wa dawafiriha. Para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, inilah standarisasi yang Rasulullah SAW berikan kepada kita, agar kita tidak terjebak dengan fitnah-fitnah yang ada dari permasalahan dunia, dari fitnah kelebihan di dalam permasalahan dunia dan lain sebagainya. Rasulullah SAW mengatakan, "Faka'annama hizat lahu dunya wa dawafiriha."
Orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan seisinya dan kelengkapannya. Bagi siapa? Rasulullah SAW mengatakan 3 perkara. Itu man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa yang memasuki waktu di pagi harinya, dia aman. Dia merasakan keamanan fi sirbihi di dalam dirinya, keluarganya dan orang-orang yang ditanggung olehnya. Wa mu'afan fi jasadihi. Dan dia mendapatkan kesehatan afiah di dalam jasadnya. Wa indahu qutu yaumihi. Dan dia mempunyai makanan, bekal makanan yang cukup ia makan pada hari tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Maka orang tersebut mendapatkan kebahagiaan dunia dan kelengkapannya. Lihatlah 3 perkara yang mana Rasulullah SAW mengatakan di dalamnya, dan para ulama membicarakan hadis ini panjang lebar. Dan para ulama memberikan perhatian terhadap hadis ini karena tabiinya manusia, baik muslimnya, baik kafirnya, baik orang yang taatnya, baik ahli maksiatnya, baik ahli ibadahnya, baik ahli ilmunya, mereka menginginkan secara tabii, saya menginginkan bahagia, saya menginginkan kesuksesan, saya menginginkan kemudahan di dalam segala urusan. Tapi lihatlah Rasulullah SAW, beliau memberikan landasan-landasan kebahagiaan tersebut kepada kita semuanya, memberikan isyarah dan busra, memberikan isyarat dan kabar gembira kepada kita tentang petunjuk Rasulullah SAW bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan tersebut. Lihatlah Rasulullah SAW mengatakan man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa memasuki waktu pagi harinya, di sini ada isyarah bahasanya landasan pondasi kebahagiaan adalah ketika seseorang muslim, seseorang mukmin tersebut memperhatikan waktunya. Dan waktu yang paling harus dia perhatikan adalah waktu pagi harinya. Apabila dia menginginkan kebahagiaan di dalam keseluruh harinya, siang, sore dan malam harinya, maka perhatikan waktu pagi kita semuanya. Rasulullah mengatakan man asbaha minkum, barang siapa yang memasuki waktu pagi hari di antara kalian, aminan, dalam kondisi aman. Dari waktu Rasulullah SAW sudah memberikan isyarah, sudah memberikan alamah, sudah memberikan bocoran kepada kita semuanya bahwasanya kita diperintahkan untuk memperbaiki, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbagus dan husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu pagi harinya. Maka lihatlah Rasulullah SAW saking sayangnya kepada umatnya, Rasulullah SAW mengatakan dan berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan kepada umatku yang memperhatikan waktu paginya. Maka para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, setelah kita mengetahui bersama bahasanya kesuksesan, keberkahan, kemudahan dimulai di pagi harinya, maka sekarang tugas kita adalah tiliklah diri kita. Lihatlah setiap diri kita, apa yang kita perbuat di pagi hari kita. Apakah kita merasakan nyenyak, kenyamanan dengan kasur dan selimut kita? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa Qur'anal fajri kana mashhuda, bahwasanya bacaan Al-Quran di waktu pagi hari disaksikan oleh para malaikat dan didoakan oleh para malaikat. Sudahkah kita sekarang melaksanakannya? Apa yang diperhatikan oleh dhihn kita, di dalam mindset otak-otak kita di pagi hari kita? Apakah yang perhatikan yang di dalam isi otak kita di pagi hari kita Allah dan Rasulnya, ataukah dunia? Lihatlah Rasulullah SAW mengatakan man kana di dunya hammahu
farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa di pagi harinya, di dalam kesetiap harinya, yang ia pikirkan pertama kali adalah permasalahan dunia, maka Rasulullah SAW mengatakan farraqallahu alaihi amrah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya tidak akan pernah beres. Dikarenakan apa para jamaah azani Allah wa yakum jami'an? Karena memulai bangun pagi, memulai pagi harinya dengan pikiran-pikiran dunia, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ilamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa tafakhurum bainakum, bahasanya perkara dunia adalah perkara sendogoro dan main-main. Dan ketika kita memainkan dan sendogoro terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan urusan kelancaran kepada kita. Maka perhatikan, Rasulullah SAW memberikan teks, Rasulullah SAW memberikan bocoran agar kita dipermudah di dalam urusan kita, di dalam keseharian kita. Perhatikanlah di waktu pagi hari kita. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Apakah kita di pagi hari sudah merasa aman terhadap diri kita, merasa aman dari batin kita, merasa aman dari zahir kita, merasa aman dengan keluarga kita, merasa aman dengan orang-orang yang ditanggung oleh kita? Berikan rasa keamanan dari diri kita. Yang pertama adalah dari batin kita, kemudian dari zahir kita, kemudian keluarga kita. Ketika di pagi hari kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusan di dalam keseharian kita. Perkara yang kedua yang Rasulullah SAW katakan, wa mu'afan fi jasadihi. Barang siapa yang bangun pagi hari dalam kondisi aman, aman zahirnya, aman batinnya, aman terhadap keluarganya, kemudian wa mu'afan fi jasadihi, kemudian dia mempunyai jasad yang sehat. Lihatlah Islam para jamaah azani Allah wa yakum jami'an. Islam, atau bahkan kita katakan tidak ada agama yang mengatur sedetail tentang permasalahan kesehatan jasad, permasalahan kesehatan jasad kita, kecuali agama Islam. Lihatlah Islam berbicara tentang kesehatan minimal dengan 3 poin. Yang pertama adalah hifdzus shihah. Yang pertama adalah hifdzus shihah. Bahasanya Islam berbicara masalah kesehatan, bagaimana kita membangun dan menjaga kesehatan kita. Islam berbicara bagaimana kita menjaga kesehatan, dan itu diperintahkan oleh agama Islam ini. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan al-mu'minul qawi, bahasanya mukmin yang kuat, mukmin yang sehat lebih dicintai Allah dan Rasulnya daripada mukmin yang lemah, mukmin yang gampang terkena penyakit. Yang kedua, pembicaraan Islam tentang kesehatan adalah daf'ul madar. Bahasanya Islam sangat menjaga bagaimana seseorang untuk menghindari setiap kemadharatan yang merusak kesehatan kita. Maka lihatlah di dalam masalah adab makan, Islam mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah, akan tetapi jangan berlebihan di dalam makan dan minum. Karena berlebihan makan dan minum akan memudaratkan kesehatan kita. Bagaimana Islam berbicara kita dilarang meminum khamr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabir. Bahasanya khamr mempunyai madarat dan mempunyai dosa yang sangat besar. Maka agama Islam melarangnya. Maka segala perkara atau segala hal yang merusak kesehatan, maka di situ dilarang oleh agama Islam ini. Kemudian pembicaraan Islam tentang kesehatan yang ketiga adalah ilajus shihah, yang mana kita diperintahkan untuk berobat ketika kita sakit, mengambil asbab, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sakit. Maka barang siapa yang mengumpulkan 3 perkara ini, maka dia akan mu'afan fi jasadihi, dia akan mendapatkan kesehatan di dalam jasadnya, dan dia termasuk orang-orang yang akan bahagia. Wa indahu qutu yaumihi,
Dan ketika orang tersebut mempunyai bekal hidup di dalam kesehariannya, maka orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan pula. Lihatlah Islam para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, mengatur standarisasi tentang bekal di dalam Islam hanya cukup dimakan di dalam hari tersebut. Dan Islam dilarang berlebih-lebihan pula. Hatta di dalam masalah harta, di dalam masalah makan, minum dan lain sebagainya, kita dilarang untuk berlebih-lebihan. Apabila kita diberikan rizki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk sedekah dan infak. Itu adalah termasuk keindahan dan kebahagiaan daripada Islam itu sendiri. Bahkan Rasulullah SAW pernah berdoa di dalam doanya, Allahumma ja'al li ali Muhammadin rizqan qutan. Ya Allah, jadikan rizki Nabi Muhammad, itu rizki Ali Muhammad, rizki keluarga Muhammad, itu rizki yang hanya cukup saja. Para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, inilah standarisasi kehidupan, standarisasi agar kita mendapatkan kebahagiaan. Waktunya dimulai pagi hari, jasadnya selalu sehat dan mempunyai perbekalan yang cukup. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyiral muslimin, a'azani Allah wa yakum jami'an. Tidak ada petunjuk yang sangat indah kecuali petunjuk Islam, dan tidak ada tuntunan yang sangat mulia kecuali tuntunan Islam. Dan Islam mengatur segala hal, dari bangun tidur sampai tidur lagi Islam mengaturnya. Lihatlah ketika bangun tidur, kita diperintahkan untuk membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setiap kita doanya sama, baik kaya ataupun miskin, baik taat ataupun ahli maksiat, kita diperintahkan untuk membaca doa yang sama. Dan tidak dibedakan di dalam agama Islam ini. Yang membedakan kita di hadapan Allah adalah ketakwaan kita. Demikian juga ketika kita pengen menutup mata, hendak menjelang tidur, Islam pun menuntun kita bagaimana adab-adab menjelang tidur. Bahkan doa yang dibaca pun juga sama. Allahumma, yaitu apa? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dalam tidur kita, dengan doa yang sama pula setiap individu kita. Para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, landasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tentang petunjuk-petunjuk di dalam masalah kebahagiaan adalah untuk memperhatikan di waktu pagi hari kita. Lihatlah amalan para salafus saleh. Bahkan Rasulullah SAW pun mencontohkan kepada kita bagaimana perhatian Rasulullah SAW di dalam masalah waktu paginya. Lihatlah para sahabat, suatu permisalan yang dicontohkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau marah kepada anaknya, ketika mendapati anaknya tidur di pagi hari, yaitu setelah sholat subuh, mendapati anaknya tidur. Lihatlah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala marah kepada dia. Qum atanamul lati fi sa'atil lati tuqsamu fihi al-arzaq. Wahai anakku, bangunlah. Atanam fi sa'atil lati tuqsamu fihi al-arzaq. Bangunlah wahai anakku. Apakah engkau tidur dan engkau ridho, rela tidur yang mana Allah Subhanahu wa taala membagi waktu rizki di dalamnya, yaitu di pagi hari. Lihatlah para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, contoh orang-orang yang sukses, contoh orang-orang yang dijamin surga, contoh orang yang bahagia, bagaimana dia memperhatikan waktu paginya, dan bagaimana mereka memperhatikan keluarganya. Ketika mendapati keluarganya tidak perhatian di dalam waktu pagi harinya, mereka pun menegurnya. Alangkah indahnya, alangkah baiknya apabila kita
setiap individu kita memperhatikan waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah. Dan alangkah indahnya apabila kita mempunyai perhatian terhadap keluarga-keluarga kita, untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dengan memperhatikan keluarga-keluarga kita dari setiap kesalahan-kesalahan, dan kesalahan-kesalahan tersebut kita perhatikan dimulai dari waktu pagi hari kita. Kita berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba yang selalu perhatian terhadap waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perhatian terhadap keluarga-keluarga kita di dalam memperhatikan waktu di pagi hari mereka, waktu yang dimana Allah Subhanahu wa taala membagi rizki, waktu dimana Allah Subhanahu wa taala membagi keberkahan kepada kita semua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat, faya qadiyal hajat, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa ta'atik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.